Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini adalah pertemuan yang ke-9. Kita sampai pada bait yang ke-12. Kita baca teks Arabnya terlebih dahulu. Berkata muallif rahimahumallahu taala, Azizu marwi ithnaini aw thalatha, mashhuru marwi fawqa ma thalatha. قلت استدرك الشيخ عبد الستار على الناظم هذا أيضا فقال عزيز مروي اثنين يا بحاثة مشهور مروي عن الثلاثة. العزيز من فرط بروايته عن راويه راويان في جميع طبقات السند ولا يقل العدد عن ذلك. مثاله ما ذكره الحافظ ابن حجر في نزهة النظر في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فرواه عن أنس قتادة وعبد العزيز، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. المشهور ما رواه 3 رواة فأكثر في كل طبقات السند ما لم يبلغ حد التواتر، وهذا يسمى المشهور الاصطلاحي. مثاله عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فرواه عن ابن عمرو في جميع طبقات السند 3 فأكثر كما هو مفصل في أسانيده. Arti bait syair tersebut adalah aziz yang diriwayatkan 2 orang atau 3, masyhur yang diriwayatkan lebih dari 3. Tapi hal ini diralat oleh Syekh Abdul Settar. Seharusnya beliau mengatakan aziz diriwayatkan 2, masyhur diriwayatkan 3. Jadi aziz itu yang 2, masyhur yang 3. Apa itu maksudnya? Berkata Syekh Ali Hasan Al-Halabi dalam penjelasan beliau, Al-Azizu, hadis aziz adalah yang hanya diriwayatkan 2 orang dari 2 orang. Begitu seterusnya di semua tabaqatnya, di semua tingkatan sanad tersebut, dan tidak kurang dari 2. Jadi hadis aziz intinya tidak boleh kurang dari 2 di setiap tingkatan sanadnya. Apa itu maksudnya tingkatan sanad? Kan ada generasi-generasi periwayatan hadis dari zaman sahabat, kemudian setelahnya zaman tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, atba'ul atba', kemudian zaman a'immah, dan seterusnya sampai zaman musannifin, para penulis buku hadis. Ada nama istilahnya tabaqah. Tabaqah itu tingkatan generasi. Ada tabaqah sahabah, generasi sahabat. Ada tingkatan tabi'in, ada tingkatan tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Nah, dari setiap generasi perawi hadis tersebut itu tidak kurang dari 2 orang yang meriwayatkan hadis itu. Maka itu adalah hadis aziz. Kalau ada di satu tingkatan yang hanya 1 orang, maka tidak jadi aziz. Minimal 2 orang, maka itu hadis aziz. Jadi hadis aziz adalah yang diriwayatkan lebih dari 2 orang di setiap tingkatan sanadnya. Contohnya adalah yang disebutkan oleh Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Nuzhatun Nazar milik beliau, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas, dan Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah. Jadi sebuah hadis yang meriwayatkan, apa itu hadisnya? Adalah sabda Rasulullah SAW, tidaklah beriman salah satu di antara kalian sampai aku lebih kalian cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia yang ada di dunia. Sampai saat itu baru kalian beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 sahabat, sahabat Anas dan sahabat Abu Hurairah. Dari sahabat Anas meriwayatkan 2 tabi'in, Qatadah dan Abdul Aziz.
Kemudian dari muridnya Anas ini, dari Qatadah ini, Qatadah menceritakan kepada dua muridnya yang lain, Syu'bah dan Sa'id. Qatadah punya murid Syu'bah dan Sa'id. Dan Abdul Aziz punya murid Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith. Kemudian baru dari murid-murid tersebut setelahnya banyak yang meriwayatkan. Tapi hadis ini hanya diriwayatkan dari Anas, sahabatnya hanya Anas dan Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Yang meriwayatkan dari Anas hanya Qatadah dan Abdul Aziz. Nah, Qatadah dan Abdul Aziz masing-masing muridnya cuma dua. Baru dari mereka, dari empat orang murid-murid tadi, baru diriwayatkan oleh orang banyak. Nah, maka hadis ini di setiap tobakohnya, di setiap tingkatan sanadnya, berapa orang yang paling sedikit? Dua. Kalau yang paling sedikit adalah dua, maka ini hadis aziz. Nanti akan ada hadis yang lain, kalau satu namanya bukan aziz, namanya adalah gharib. Nanti akan datang pembahasannya. Kalau yang paling sedikit dua, itu hadisnya aziz. Kalau yang paling sedikit tiga, maka hadisnya masyhur. Pembahasan kita yang setelah ini. Apa itu hadis masyhur? Masyhur adalah yang diriwayatkan 3 perawi atau lebih di setiap tingkatan sanadnya, selama tidak mencapai tingkat hadis mutawatir. Secara ringkas, hadis mutawatir adalah hadis yang sudah terlalu banyak orangnya, perawinya di setiap tobakohnya sudah sangat banyak, sehingga hadis itu dipastikan asli dan otentik. Karena perawinya sangat-sangat banyak di setiap tingkatan sanadnya. Adapun masyhur tadi di pembahasan kita adalah yang paling sedikit 3. Jika jumlahnya paling sedikit 3, maka itu adalah hadis masyhur. Masyhur dalam istilah mustalah hadis. Contohnya hadis masyhur adalah hadis Ibn Amr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu ini secara langsung dalam sekejap, tetapi Allah mengambil ilmu ini dengan mencabut nyawa para ulama, sampai saat dimana bumi ini tidak tersisa seorang alim pun, maka saat itulah manusia akan menjadikan orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin-pemimpin mereka, maka mereka pun ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka pun sesat dan menyesatkan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Amr. Periwayatan Ibnu Amr dalam sanad ini di masing-masing tingkat sanadnya, masing-masing tabaqah sanadnya itu tidak kurang dari 3, semuanya 3 atau lebih, sebagaimana disebutkan dalam buku-buku hadis. Maka hadis ini adalah hadis masyhur karena sanadnya paling sedikit 3 orang di setiap tingkatan sanadnya. Kesimpulannya adalah hadits aziz adalah hadits yang paling sedikit perawinya 2 di setiap tingkatnya, di setiap tabaqahnya, maka itu adalah aziz. Kalau yang paling sedikit 3 atau lebih di setiap tingkatan sanadnya, selama tidak mencapai tingkat hadits mutawatir, maka itu hadits masyhur. Demikian bahasan hadits aziz dan masyhur dalam kitab Ta'liqut Al-Athariyah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.